Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Teresa Octaviana dengan NPM 2211021047. Di sini akan mempraktek menjelaskan materi mengenai mata kuliah Ekonomi Perdagangan Internasional yang diampu oleh Ibu dosen Resa Maliana Putri SEMSI. Jadi pada mata kuliah Perdagangan Internasional sendiri ini saya akan menjelaskan tentang 3 materi. Materi yang pertama yaitu teori perdagangan internasional, materi yang kedua mengenai instrumen perdagangan internasional, dan materi yang ketiga adalah harga keseimbangan perdagangan internasional. Untuk selanjutnya, langsung masuk ke pembahasan ya. Jadi, pada materi pertama, itu akan membahas tentang teori perdagangan internasional. Jadi, dalam teori perdagangan internasional itu, sebelumnya mengasumsikan adanya teori klasik perdagangan internasional. Apa teori klasik perdagangan internasional? Jadi, teori ini merujuk pada konsep awal yang dikembangkan untuk menjelaskan manfaat dan juga pola perdagangan antar negara. Jadi, teori perdagangan internasional sendiri itu adalah perdagangan yang dilakukan oleh lintas negara. Jadi, tidak hanya dilakukan dalam negara satu ini, melainkan dia juga berproses gitu melalui transaksi dengan negara lain, yang dimana teori ini berfokuskan pada alasan mengapa negara-negara ini tuh melakukan perdagangan, bagaimana mereka dapat memperoleh manfaat dari perdagangan yang mereka lakukan sendiri, dan juga awalnya aliran klasik ini muncul sekitar pada akhir abad 18 dengan sampai juga abad 19. Selanjutnya, teori apa sih yang digunakan? Jadi, dalam teori perdagangan klasik internasional ini, teori yang digunakan itu adalah teori keunggulan absolut. Itu dikemukakan oleh Adam Smith. Jadi, Adam Smith ini memperkenalkan konsep keunggulan absolut yang dimana sebuah negara itu memiliki keunggulan dalam memproduksi barang tertentu lebih efisien dibanding dengan negara lain. Barang yang tidak diproduksi secara efisien itu dalam keunggulan absolut berargumen bahwa perdagangan bebas menguntungkan semua pihak karena memaksimalkan efisiensi dan produktivitas. Misalnya, kerjasama antara Jepang dan juga Italia. Jadi, kedua negara ini, Jepang dan Italia, itu mampu memproduksi mobil, tetapi Italia tidak dapat memproduksi mobil sport dengan kualitas yang lebih baik dan juga lebih cepat dengan menghasilkan keuntungan yang lebih besar. Maka Italia dikatakan memiliki keunggulan absolut dalam industri. Di sisi lain juga, Jepang itu lebih baik dalam faktor sumber dayanya. Jadi tenaga kerja itu kan masuk ke dalam sumber daya, baik dalam sumber daya manusia, ada juga sumber daya alam. Manfaatnya itu lebih banyak untuk menghasilkan jenis-jenis kendaraan lain ataupun industri lain secara bersamaan. Jadi hal ini dapat membantu negara menikmati keunggulan absolut dibanding mencoba bersaing dengan efisiensi dari Italia. Kebijakan apa sih yang digunakan? Jadi, kebijakan yang digunakan dalam teori perdagangan klasik internasional itu adalah merujuk pada seperangkat regulasi dan instrumen yang diterapkan oleh pemerintah suatu negara untuk mengatur aliran barang dan jasa lintas batas negara. Jadi, dalam melakukan perdagangan internasional antar negara itu dibutuhkan juga kebijakan-kebijakan yang menjadi tolak ukur bagaimana suatu negara itu melakukan transaksi antar negara lain. Jadi, kebijakan ini tuh bertujuan untuk memastikan perdagangan internasional memberikan manfaat yang optimal bagi perekonomian, di mana itu bertujuan untuk melindungi industri domestik dari persaingan yang tidak sehat, lalu juga menjaga stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Jadi pada materi yang kedua itu membahas tentang materi instrumen kebijakan perdagangan internasional. Jadi dalam instrumen kebijakan perdagangan internasional itu mengimplementasikan melalui berbagai instrumen yang dirancang untuk mengatur arus barang dan juga jasa yang keluar dan juga masuk dari suatu negara. Dalam instrumen kebijakan internasional itu pengenaannya itu melalui pertama, yaitu adalah tarif, merupakan pajak yang dikenakan pada barang-barang yang diimpor ke dalam negeri dengan tujuan untuk meningkatkan harga barang yang diimpor di pasar domestik sehingga produk lokal itu menjadi lebih kompetitif. Pengenaan tarif ini juga bervariasi tergantung pada jenis barang, negara asal, dan juga kesepakatan perdagangan yang berlaku. Lalu pengenaan yang kedua yaitu kuota. Jadi kuota itu pembatasan jumlah volume barang yang diimpor selama periode waktu tertentu. Kebijakan ini juga digunakan untuk mengontrol arus masuk barang dari luar negeri sehingga produk-produk tertentu itu seperti kendaraan bermotor, bahan baku, industri atau juga produk agrikultur itu di mana persaingan dari produk impor itu dapat merugikan produsen lokal. Lalu pengenaan yang ketiga itu adalah subsidi ekspor. Dalam subsidi ekspor itu merupakan dukungan keuangan yang diberikan oleh pemerintah kepada produsen lokal untuk meningkatkan daya saing produk mereka di pasar internasional. Teori yang digunakan dalam instrumen kebijakan perdagangan internasional itu menggunakan teori keunggulan komparatif oleh David Ricardo. Jadi David Ricardo itu mengasumsikan di mana negara-negara diharapkan mengekspor barang mereka yang dihasilkan dengan efisien dan mengimpor barang yang lebih mahal untuk diproduksi secara domestik.
Di tujuan kebijakannya itu yang pertama, mendorong pertumbuhan ekonomi. Dalam mendorong pertumbuhan ekonomi itu pasti meningkatkan akses ke pasar global melalui kebijakan perdagangan internasional yang berpotensi untuk meningkatkan volume ekspor dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Kedua, melindungi instrumen dalam negeri. Kebijakan dapat melindungi persaingan yang tidak seimbang. Lalu yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat ini, pasti mengendalikan harga barang melalui kebijakan impor. Konsumen dapat menikmati harga yang lebih rendah untuk barang-barang yang dibutuhkan. Materi harga keseimbangan perdagangan internasional. Materi ini dalam perdagangan internasional itu harga keseimbangan atau harga equilibrium itu merupakan harga yang terjadi ketika penawaran suatu barang atau jasa dari suatu negara itu seimbang dengan permintaan dari negara lain. Jadi pada titik ini keseimbangan ini tuh merupakan jumlah barang yang ditawarkan oleh eksportir itu akan sama dengan jumlah yang diminta oleh importir, sehingga itu tidak ada surplus atau juga kekurangan barang yang ada di internasional, di pasar internasional. Jadi dalam harga keseimbangan perdagangan internasional itu juga ditentukan oleh faktor-faktor yang dapat mempengaruhi. Yang pertama, faktor pertama, permintaan dan penawaran global. Dalam permintaan dan penawaran global itu, jika permintaan global meningkat, misalkan karena peningkatan pendapatan atau juga preferensi individu yang berharap atau mengekspektasikan barang apa yang mereka inginkan gitu, maka harga barang tersebut itu akan naik hingga mencapai keseimbangan baru. Sebaliknya juga, jika penawaran bertambah karena peningkatan produksi, harga juga dapat turun. Lalu faktor yang kedua adalah biaya produksi, biaya tenaga kerja atau juga bahan baku dan juga teknologi itu dapat mempengaruhi harga keseimbangan. Kenapa? Karena negara dengan biaya produksi yang lebih rendah itu bisa menawarkan harga yang lebih kompetitif di pasar internasional. Yang adalah fluktuasi kurs mata uang. Dalam fluktuasi kurs mata uang ini memiliki perubahan nilai tukar dalam mempengaruhi harga barang internasional. Karena jika mata uang suatu negara itu menguat, harga barang-barang ekspornya juga akan menjadi lebih mahal bagi negara lain dan juga sebaliknya. Terakhir, sampai juga di penghujung video penjelasan materi mengenai mata kuliah perdagangan ekonomi internasional. Maka sebelum menutup, saya mohon maaf kepada teman-teman yang telah menonton video ini. Mohon maaf jika dalam pemaparan materi masih sangat kurang, dan juga aku sangat-sangat berterima kasih kepada teman-teman yang telah menyaksikan video ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian dan juga dapat mengedukasi teman-teman jika membutuhkan. Untuk itu lebih kurangnya, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye, see you!